Nah kalau seandainya dia sudah sadar, mungkin betino yang sudah dia zinai tadi itu, ya kalau pacar jangan ngezolimi dia. Kalau pacar ya kita cari, kita kawini, jadikan bini dia. Nah, itu lebih bagus ya kalau seandainya mungkin bisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Rian Kemas, tetap di Zona King, zona kita ngobrol. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ustadz yang jadi raja atau raja yang jadi Ustadz, yaitu Ustadz King. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Ini termasuk yang spesial. Zona King kedatangan Ustadz King. Nah sekarang mereka tanya juga mana nih? Nah boleh Ustadz. Kenapa dinamakan YouTube ini Zona King? Ya karena kepanjangannya Zona Kita Ngobrol. Oh, Zona Kita Ngobrol. Jadi Zona King lah, bagus pula. Jadi sesuai malam nih YouTubernya Zona King, datang ustadznya Ustadz King. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Amin. Untung tidak podcast di Sabu King gitu. Sabu King, jadi berking. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Itu punya YouTube, insya Allah berkah ya. Amin. Ini Ustadz, malam ini kita nih bukan cuma ngobrol-ngobrol Ustadz, tapi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dilontar ke teman-teman, baik melalui WA, Facebook maupun Instagram Ustadz. Iya. Ini ada pertanyaannya pertama nih Ustadz. Apa pertanyaan kikir? Jangan sago-sago. Jangan sago Ustadz. Panjang gitu yang mikir-mikir. Ini pertanyaan ini caknya anak muda aja Ustadz. Woi, budak muda, berarti muda. Yo. Tidak tahu apa muda, apa pernah muda. Pokoknya pertanyaan aja ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, saya pernah pacaran, terus berzina dan akhirnya putus. Itu bagaimana cara menghapus dosanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, itulah kadang-kadang budak-budak muda zaman sekarang ini kadang-kadang dia melangkah itu tidak ada berpikir lagi. Jadi sehingga dia melakukan sesuatu yang fatal, sehingga dia akhirnya dia nyesal dengan perbuatan itu. Ya masih mending kalau di sana dia ada penyesalan deh. Masya Allah berarti dia. Tapi kalau seandainya banyak yang muda-muda ini ngelakuin hal-hal yang macam itu yang fatal, nyimpang syariat, tapi dia tidak ada berpikiran kalau seandainya yang sesuatu yang dia gawe itu bakal ngejumuskan dia ke jeru api neraka. Ya, jadi dalam syariat itu kita pacaran itu tidak boleh. Dalam syariat pacaran tidak boleh. Tak kata di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat, para tabi'in, terus para ulama-ulama aslaf kita dulu, tidak kata mereka yang ngajari pacaran. Walaupun teman ini ada ngomong pacaran apa sesuai dengan syariat, pacaran sesuai dengan syariat. Itu tidak kata seperti macam itu ya. Kenapa ya? Kan Allah kan sudah jelas. Yang namanya Allah berfirman dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, kata Allah ya. Jangan kita marahi kepada perkara sesuatu yang bisa membuat kita zina. Jadi dekat dengan zina itu beda boleh. Ini belum zinanya. Apa dalam pandangan macam mana itu dekat, tidak boleh dekat dengan zina? Ya sebelum zina itu kan kita mungkin pandang-pandangan dengan lanang yang bukan muhrim, atau mungkin betino yang bukan muhrim. Nah dari situlah timbulnya zina tadi itu, dengan pandangan. Jangan kayak apa dia pengen nak parak, sudah parak mulai berani pegang tangan. Nah ini kadang-kadang hal sesuatu yang ini dia lupa bahwasanya yang dia gawe itu dosa besar. Kenapa ya? Karena tadi itu terjerumus oleh godaan syaitan tadi. Jadi kalau seandainya sudah dia lakukan dengan perkara yang dia pacaran tadi, kemudian dia zina, kemudian dia nyesel. Nah, mana cara dia menghapuskan kesalahan tersebut? Mana cara dia menghapuskan dosa-dosa itu? Ya sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ata ibu minadzanbi kama la zanbalah. Kata Nabi Muhammad, wong yang bertaubat akan dosa yang sudah dia lakukan, dia bertaubat, maka dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wong yang tidak punya dosa lagi. Tapi itulah tadi itu nak taubat, nak benar-benar. Bukan mau aja orang Palembang nih tobat sambal. Ya tak?
Lagi Dia pedas tobat hari dia. ini, iya, dia hari ini makan tekwan, makan model, cabenya 10 sendok, level 10. Level 10. Pedas deh. Wah, berdah dia pedas. Akhirnya kayak besok ngulangi lagi. Nah, ini bukan taubat yang sebenarnya yang macam itu ya. Ya, taubat yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sehingga dia taubat, dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya taubatan nasuha yang benar-benar. Dia benar-benar minta ampun sama Allah. Dia nyeseli apa yang sudah dia gawekan. Tidak ngulangi lagi. Nah, yang macam ini kata Nabi Muhammad itu bisa ngampuni dosa-dosanya dia. Cuman ini juga selagi roh kita ada di kandung badan. Ya tak? Jadi selagi roh kita masih di kandung badan kita, ya sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita yang kita lakukan, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih besarlah pintu rahmatnya Allah, masih besarlah pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi itu selagi ruh tadi masih di kandung badan. Tapi kalau seandainya ruhnya dia sudah di kerongkongan, kalau ruhnya dia sudah di kerongkongan, nah ini sago tidak diterima lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Istilah itu dia sudah nak parak mati, nak naza. Sampai dia nak naza itu disuruh taubat. Ini sudah rohnya sudah di sini. Susah untuk dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun seandainya dia terucap juga ini kadang-kadang itu syaratnya tadi tidak bakal diampun dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sekarang ini kita yang masih hidup, bagi mungkin ya rekan-rekan yang lainnya juga, dolo kita yang lainnya juga, sanak kita yang lainnya juga, ya kalau ada yang hal yang semacam ini setelah dia mungkin dia dia mengakui kesalahan dia mengakui dosa-dosa dia, cepat-cepatlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya ajal tidak kata yang tahu. Bisa baik kita mungkin habis ini mati atau mungkin besok mati, ya tak, kita tidak tahu. Jadi taubat segera. Nah, jadi apa kan diampuni sama Allah? Allah ampuni taubatnya dia. Karena apa? Karena itulah tadi itu pintu rahmatnya Allah, pintu taubatnya Allah masih luas, masih begitu luas yang sungguh luar biasa. Tapi asak tadi itu taubatnya, rohnya dia masih ada di kandung badan. Ya, banyak sekarang ini kadang-kadang wong Palembang nih ya. Wong Palembang ini kadang-kadang dia punya bapak, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Kadang-kadang sudah nak parak mati, sudah rohnya dia sudah di kandung badan, dia baru nak taubat. Sambil kadang-kadang anaknya nonton dia bapaknya ini istighfar sama Allah, nonton agar bapaknya ini melakukan zikir kepada Allah. Susah kadang dalam cerita kita nih, Pak ngucap, tapi tidak bisa ngucap. Yang bisa apa? Cap. Ayo Pak, nyebut. Tidak bisa dia nyebut. Akhirnya but. Nah ini memang susah. Padahal disuruh nyebut apa? Nyebut nama Allah, nyebut nama Nabi Muhammad, mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang sangat luar biasa. Tapi itulah tadi itu, kalau sudah rohnya dia di kandung badan, tidak bakal dibukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertanyaan tadi selagi dia mau betul dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya, cuman terakhir tobatan nasuha, jangan diulangi lagi. Pacaran tadi itu, lalu kemudian zina. Nah, kalau seandainya dia sudah sadar, mungkin betino yang sudah dia zinai tadi itu, kalau pacar jangan ngezolimi dia. Kalau pacar ya kita cari, kita kawini, jadikan bini dia. Nah, itu lebih bagusnya kalau seandainya mungkin bisa. Mungkin itulah pertanyaan pertama ini, insyaallah bermanfaat bagi anak-anak.